Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arena Official. Mbak semuanya gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga Mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sama nih Mbak. Amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya. Semoga sama sukses selalu neng gini perantauan. Amin. Nah Mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas kasus, bukan kasus sih, tapi curhatan temannya sampean yang dimana itu curhatan dia dikirim di grup. Nah kenapa kita bahas ini, rata-rata yang membaca atau yang di grup bukan hanya mbak-mbak yang sudah lama kerja di Hong Kong, tapi ada juga nih mbak-mbak yang baru kerja di Hong Kong. Ketika dia membaca, takutnya dia tergiur nih dengan tulisan dia atau status dia. Jadi silakan Mbak disimak. Mungkin bagi adik-adik yang sudah subscribe, ini buat bahan evaluasi sampean semuanya ya. Oke, silakan dibaca Mbak. Jadi ini salah satu status temannya kita Mbak. Dia ki memang bertanya, tapi pertanyaan dia aku rasa sedikit menjerumuskan. Bagaimana tanggapan Anda dengan status dia? Ini cuman peringatan ya bagi adik-adik semuanya yang baru kerja di Hong Kong. Ada salah satu kisah nih ya yang bakal aku bahas. Jadi cerita nih, ada teman kita yang udah lama kerja di Hong Kong. Kemudian terakhir dia bekerja, dia terputus kontraknya Mbak. Nah, dia ki masih pengen kerja di Hong Kong. Alhasil dia pulang nih untuk nunggu visa. Tetapi agensi iki menyarankan Mbak untuk masuk PT jika proses di agensi dia. Alhasil dia masuk PT. Jadi dia seolah-olah jadi senior nih di PT. Dengan bahasa dia yang pinter, jadi dia ngerasa senior nih. Nah di PT itulah dia kenalan Mbak dengan cewek. Jadi iki Lucai sama Lucai ya. Di PT dia kenalan, akhirnya di situ mereka bakdo. Mereka bakdo beberapa bulan. Yang satu yang udah lama kerja di Hong Kong, akhirnya turun visa. Turun visa, dia berangkat dulu kerja di Hong Kong. Selang beberapa bulan, ceweknya dia yang di PT, iki akhirnya berangkat juga ke Hong Kong. Jadi sekali lagi Lucai dong Lucai bakdo. Samen pasti kasus seperti ini nggak asing neng kalangan kita Mbak, karena di Hong Kong gue terkenal seperti itu ya. Jadi kasus seperti ini biasa. Nah ketika mereka dua-duanya kerja di Hong Kong, satu anak baru tadi iki selesai potongan, dia dapat libur, janjian nih ketemu sama pacarnya tadi. Nah akhirnya mereka berdua tuh melanjutkan asmara yang tertunda di PT tadi. Nah mereka dua akhirnya pacaran. Nah setelah beberapa bulan mereka kerja di Hong Kong, yang lama kerja di Hong Kong akhirnya terputus kontrak kembali oleh majikannya lagi. Tapi dia tidak memutuskan untuk kembali ke Indo. Dia malah OS di Hong Kong. Dan paling parah ya, dia tuh ngajak pacarnya ini untuk OS juga Mbak. Padahal pacarnya kui udah selesai potongan, udah menerima gaji full. Seharusnya kan nggak perlu nih pacarnya kui ikut OS dia. Tetapi dia kui pengennya tinggal bareng sama pacarnya, setiap hari bisa bareng, bisa tiduran bareng. Akhirnya dia ngajak pacarnya kui untuk OS bareng. Bodohnya pacarnya itu nurut aja OS bareng, karena sekali lagi diiming-iming ini, oh kita bisa tinggal bareng loh, kita bisa ngekos bareng lah, nanti gampang kalau mencari duit, nanti kita bisa kerja part time ini, bisa kerja di restoran, bisa nganter makanan dan sebagainya. Intinya yang udah lama ki bener-bener meyakinkan kepada anak baru kui untuk melakukan OS, dan nanti masalah untuk bayar kos dan makan kui adalah urusan dia, karena
dia pengen tanggung jawab nih. Akhirnya kui si yang baru kerja kui ikut OS nggak. Lambat laun mereka OS, akhirnya duit mereka kui habis. Sama ngerti nggak apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka kui jualan narkoboy juga mbak. Jadi mereka kui jualan narkoboy di klub-klub malam. Ada pil ekstasi, mereka jual ke teman-teman mereka sendiri. Jadi nanti pil ekstasinya ditaruh di plastik kecil, kemudian nanti didagangkan kepada mbak-mbak Indo yang sering nongkrong di klub-klub malam. Ada nih yang beli, ada nih yang utang karena memang lumayan banyak pelanggan juga. Nah, akhirnya lambat laun salah satu dari mereka tertangkap polisi mbak ketika adanya penggerebekan di klub itu. Jadi bisa tertangkap. Kemudian dipenjara. Nah, sedangkan yang satu lagi masih tinggal di kokosan tetapi tidak terjaring. Karena ketika adanya operasi besar-besaran di kos-kosan, memang ada mata-mata yang memberitahu warga kos-kosan itu bahwa di bawah ada lo polisi, sehingga banyak nih kawan-kawan PRT Indo itu yang sudah melarikan diri, entah itu dari sapam atau mungkin dari pemilik toko atau mungkin dari orang yang memang standby di bawah flat itu. Jadi intinya waktu penggerbekan banyak orang-orang Indo yang sudah bisa kabur karena memang ada yang membocorkan operasi ini. Sama seperti pacarnya tadi, kui juga bisa kabur mbak. Nah ketika dia kabur, dia tidak memiliki tempat tinggal. Sama ngerti mbak apa yang dia lakukan untuk menyambung hidup di Hong Kong? Jadi dia iki terpaksa nih pacaran sama PKS. Nah itu peringatan bagi adik semuanya, ketika melakukan OS itu belum ada kucing-kucingan dengan petugas imigrasi ataupun polisi. Dipastikan nggak nyaman mbak. Saman mau keluar beli barang, saman mau keluar kemanapun, kui nggak nyaman karena apa? Takut bakal polisi kui menangkap sampean. Kalau menangkap sampean secara otomatis sama nggak bisa membayar denda, ujungnya sama bakal dideportasi. Beda kalau mbak-mbak yang udah lama memiliki pendapatan, yang memiliki duit, ketika mereka ditangkap, mereka bisa membayar denda, kemudian sidang bakal dikeluarkan kembali, bakal dilepaskan kembali. Tapi kalau sampean nggak memiliki duit, sampean bakal didenda, dipenjara, deportasi, kemudian di blacklist. Nah itu kalau sampean nggak memiliki duit. Kalau sampean memiliki duit itu masih bisa tertolong. Jadi kayak kasus 2 tadi, ini menjadi peringatan khususnya bagi mbak yang apabila mau OS kemudian melakukan kabur. Karena ketika Anda kabur kemudian majikan melaporkan Anda, secara otomatis Anda sudah masuk daftar blacklist hitam. Nah kalau Anda tertangkap, dipastikan Anda bakal dideportasi, bakal dikeluarkan dari Hong Kong. Tapi sebelum Anda deportasi, saman bakal di penjara dulu mbak, karena mendapatkan laporan dari majikan bahwa Anda melarikan diri. Jadi kalau sampai mau keluar Hong Kong, mau ke Makau, udah nggak bisa. Kecuali kalau Anda tertangkap dulu, baru nanti dideportasi. Nggak bisa masuk Makau. Anda hanya pulang ke kampung halaman. Kui nggak enak EOS dan nggak enak melarikan diri dari tempat majikan. Jadi mbak-mbak semuanya catat baik-baik. Kalau sama tidak mendapatkan kasus kekerasan di tempat majikan, jangan coba-coba untuk melarikan diri. Kalaupun Anda mendapatkan kekerasan di tempat majikan, melarikan diri boleh, tetapi langsung ke kantor polisi. Di situ Anda ngomong kalau Anda sedang mendapatkan kekerasan, visum, ada buktinya, saman foto sendiri, kemudian Anda nanti ditanya, saman bakal nuntut atau sampai tinggal di mana. Jadi di situ Anda bilang KJRI atau milik organisasi. Nah di organisasi kasus Anda bakal ditangani, tidak ada kata damai. Sebelum majikan Anda mengaku bersalah, kemudian mengganti kompensasi kepada Anda. Jadi enaknya ketika Anda memilih organisasi. Lek KJRI takutnya KJRI nanti mengedepankan
damai untuk kasus Anda. Jadi itu aja informasinya. Semoga dengan informasi ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Januri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jangan memilih OS di negara orang, karena rata-rata OS kalau nggak dijual Anda, kemudian Anda hamil, kemudian anak Anda terlunta-lunta, atau bahkan Anda harus pulang membawa anak, atau nanti Anda terlibat kejahatan di negara orang, rata-rata kalau OS baru seperti itu Mbak, jika Anda tidak memiliki tabungan, ketika Anda tidak memiliki uang, tidak memiliki skill. Hati-hati khususnya bagi adik-adik yang baru kerja di Hong Kong, jangan mau diajak pacar Anda untuk OS. Nggak enak Mbak, nggak enak. Awalnya enak, bisa tidur bareng, bisa bercanda bareng, tapi ujung-ujungnya senep tengmu Mbak. Karena apa? Enaknya cuma di awal, nanti sampean bakal sengsara kemudian. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.